Selamat pagi teman-teman semua. Semoga aja hari ini hasil profitnya cukup banyak ya. Dan yang sedang minus, pastikan ambil keputusan mau di cut loss atau mau tahan. Semua tergantung pada profilnya masing-masing dan kekuatan dana masing-masing ya. Kadang depositnya kecil, cuman stok dana di rekening banyak. Jadi tidak bisa kita sebagai acuan ya untuk cut loss atau eh, ditahan di hold. Nah, pagi ini saya akan berbagi ya, berbagi sistem trading. Jadi baik itu mau dipakai atau tidak itu terserah teman-teman semua. Ini hanya apa ya namanya pandangan atau referensi gitu ya, referensi buat teman-teman semua yang mungkin masih sedikit bingung menganalisa harga. Jadi bisnis ini adalah bisnis yang sangat logik, bisnis yang berdasarkan supply and demand. Jadi jangan pernah berpikir bahwa harga akan sesuai dengan keinginan kita ya. Pastinya itu akan salah besar. Jadi yang terpenting adalah kita harus mengikuti arah pergerakan harga, bukan harga yang harus ngikutin kita. Oke. Nah, ini adalah analisa sederhana. Saya gunakan RSI 50 berdasarkan teman kita ya menggunakan RSI 50 dan saya cek, saya praktekkan, saya konversikan dengan robot juga ternyata sangat cukup menarik gitu ya. Itu cukup menarik meskipun RSI ini fungsinya untuk mengetahui ya oversold dan overbought-nya. Nah, ini saya gunakan RSI 50, kemudian saya gunakan stochastic 150, 14 dan 50 ya di sini. Nah, saya gunakan ini karena saya sudah coba beberapa parameternya ya. Tapi yang paling ideal di 150, 14 dan 50. Gunakan eksponensial. Nah, eksponensial itu untuk mengurangi lagging indikator gitu atau mengurangi tipuan indikator gitu ya. Nah, cara penggunaan indikator ini gitu ya, cara penggunaan indikator ini cukup mudah gitu, cukup mudah. Jadi silakan pasang RSI 50, stochastic 150, 14, 50. Semuanya tipenya osilator. Osilator itu indikator yang berfungsi untuk mengukur kejenuhan harga ya, bukan mengukur tren. Sebetulnya gitu. Gitu. Tapi kali ini RSI kita gunakan untuk mengukur tren ya. RSI digunakan untuk mengukur tren dan kita bantu dengan namanya moving average. Nah, yang di atas ini moving average yang fungsinya untuk mengukur tren gitu ya, untuk mengukur tren. Dan tren moving average ini saya buat itu sebetulnya untuk membuat PD aja sih ya, dibuat berapa aja boleh gitu ya. Yang penting di moving average di 50 ke atas, gunakan pastikan eksponensial tipenya, bukan yang simpel. Karena kalau eksponensial itu lebih mengurangi ya, mengurangi false signal atau signal yang salah. Oke, saya ambil contoh ya. Ini pastikan lihat stochastic di posisi jenuh dan lihat RSI itu di bawah 50 nih levelnya ya, ini di bawah 50. Kalau di bawah 50 dan stochasticnya sudah cukup jenuh ya, sudah cukup jenuh, kita pastikan sell. Nah, sellnya di mana? Ya, sellnya pastikan RSI sudah berada di MA di level 50 ya, di bawah 50. Berarti sell di sini. Ya, sell di sini dan kita dapat ya. Kemudian pagi ini sudah kelihatan trennya adalah turun berdasarkan RSI ya, yang fungsinya kita gunakan untuk melihat tren lagi turun atau naik, dan MA di bawah MA ya. Melihat berarti tren ini memang lagi turun, jangan pernah ambil buy dulu. Karena kalau kita ngambil buy namanya kita melawan tren. Dan kata kuncinya, harga itu tidak akan nurut dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita harus menuruti yang harga inginkan. Oke? Nah, ceritanya berarti ambil posisi sell, menarik. Nah, sebetulnya mau sell di mana aja nggak apa-apa. Yang terpenting adalah dananya kuat dan lotnya juga ideal. Contoh, saya ambil sell di sini, naik, kita akan sell lagi, naik, kita akan sell lagi, sampai kemudian RSI di atas 50. Ya, artinya tren sudah mulai berubah menjadi naik, kita harus ikhlaskan cut loss posisi, jangan tahan. Nah, kalau tahan artinya kita sudah melawan tren. Nah, kita perhatikan di stochastic 150 Aussie itu sudah mulai jenuh ya, nanti udah mulai overbought di sini.
Oke, udah mulai jenuh, kita akan siap-siap ambil buy, cuman jangan terburu-buru. Pastikan RSI-nya sudah di atas 50 dan itu pun perlu konfirmasi yang cukup kuat. Artinya gunakan lotnya buy-nya dikit aja dulu sampai benar-benar naik. Gitu ya. Gitu kalau ini sudah di level jenuh. Nah, bagaimana di hari-hari sebelumnya? Nah, oke, kita akan lihat ya. Nih, di hari-hari sebelumnya juga cantik sekali. Oke, sudah di MA 150 sudah jenuh, kita akan buy, pastikan RSI-nya di atas 50, ya kan? Terus kemudian kita akan lihat lagi. Nah, di sini nih. Oke, stochastik sudah jenuh ya, RSI masih main di atas, boleh nggak kita nge-sell? Jangan dulu, karena RSI-nya masih di atas ya. Kita bukti kalau kita nge-sell, kita akan keseret-seret dulu ya nggak? Nah, seharusnya di sini nih kita baru nge-sell ya, kita baru dapat. Nah, tapi kalau dana kita kuat ya, kita tahu profil kita masing-masing, nge-sell di sini pun nggak masalah karena kita tahu oh nek harga naik kita akan cut loss. Gitu. Oke, nah kita akan lihat harga-harga selanjutnya lagi ya. Nah, harga-harga selanjutnya lagi, nah kita bisa lihat di sini nih ya. Nah, ini sudah jenuh ya, ini sudah jenuh ya. Namun RSI-nya masih terlihat naik. Jadi jangan ambil sell dulu, oke? Karena tren masih kuat untuk naik. Nah, seperti ini contohnya kasusnya. Boleh nggak kita ngambil sell? Ya, sebaiknya jangan karena trennya masih naik. Terbukti di RSI-nya masih di atas 50 gitu ya. Dan di hari-hari berikutnya lagi, nah di sini ya. Oke, kita boleh nggak ambil buy? Ya boleh ketika RSI-nya sudah di atas 50. Jadi di sini ya, ya kita akan dapat. Oke. Jadi indikator ini saya sudah konversikan ke robot juga cukup menarik gitu ya. Tapi saya ingin gunakan manual dulu gitu ya. Karena cukup cantik hasilnya gitu. Kalau untuk ngejar profit ya sangat mudah indikator ini. Oke, nanti kalau misalkan pingin menggunakan indikator ini bisa ayo belajar bareng gitu ya. Gunakan indikator-indikator yang fungsinya memang untuk itu gitu ya. Jangan gunakan indikator tapi tidak tahu maksud dan fungsinya. Itu akan menjadi jebakan untuk kita. Oke, itu aja yang saya sharingkan pagi ini. Semoga aja teman-teman bisa mendapatkan profit yang cukup banyak dan ingat, ini adalah real business ya. Ini adalah real business. Jadi gunakan uang Anda yang bijaksana. Oke?